Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah siap, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Indra? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah, Pak. Saya pagi ini sampai sesiang ini lumayan hektik nih, Pak. Kalau Pak Indra hari ini jadwalnya padat tidak, Pak? Alhamdulillah pada banyak sekali rapat-rapat yang harus dihadiri. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya saya mau sedikit bertanya atau sharing, apakah ada waktu, Pak Indra? Boleh silakan. Ini sudah waktunya sudah longgar, Bu Kori. Ya, Alhamdulillah. kira Pak, ya kira tolong dibantu ya. siap. Ya, pasti kita bantu, Bu Kori. Halo, Bu Kori. Terdengarkah suara saya? Mana Bu Kori terpental lagi sinyalnya? Iya, kencang apakah di sana iya? Ya, ini mau hujan kemungkinan, sudah mendung. Nah, oke lanjut ya Bu Kori. Kira-kira Lanjut apa Pak Indra. yang mau kita obrolkan? Katanya Bu Kori mau bertemu dengan saya. Iya Pak, ini saya ada sedikit kendala tentang murid saya. Saya ingin untuk dapat solusi dari Pak Indra atas masalah yang saya alami selama ini, Pak. Jadi saya ada murid saya itu kebetulan anak perempuan, dan Iya. murid saya itu istilah kerennya sekarang itu ini, Pak, anak IndiHome, Pak. Jadi dia punya indera keenam, Wah, atau keren dia Bu. bisa melihat melihat hal-hal yang mungkin teman-teman lain itu tidak bisa melihat. Makanya ketika saya menemukan kendala ini, saya langsung ingat sama Pak Indra. Pak Indra ini pasti ini masternya segala indra ini. Makanya saya langsung kepikiran Pak Indra. Terus kemudian saya eh, ceritanya begini ya Pak. Jadi Ya, setiap pagi ketika anak tersebut diantar oleh orang tuanya, ketika masuk ke gerbang sekolah saya itu selalu menangis Pak. Jadi tidak mau ya. masuk. Nangis terus karena katanya hal-hal yang tidak baik itu dia lihat di dalam sekolahan kami. Begitu, Pak. Oke. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Kori lakukan untuk Yang sudah mengatasi saya hal tersebut? lakukan, yang itu kaitannya dengan kelebihan anaknya di bagian indera keenam ya, Pak ya. Terus Iya, kemudian betul. selain itu juga ada kendala di anak tersebut, yaitu anak tersebut itu kurang bisa berbaur bersama teman-teman yang lain, Pak. Jadi ketika pelajaran itu juga biasanya dia menyendiri atau mungkin dia introvert, diem saja, pasif gitu loh Pak istilahnya.
Misal pun kalau dia mau mengerjakan tugas, itu maunya di luar kelas. Karena dia merasa di dalam kelas itu dia merasa melihat hal-hal yang mungkin teman-teman nggak lihat. Jadi kan saya sendiri sebagai guru kan merasa kasihan sama anak tersebut karena kalau dia seperti itu, belajarnya tidak bareng dengan temannya, dia belajar sendiri di luar, mengerjakan sendiri kan otomatis menjadi seperti ketinggalan pelajaran dibanding teman-temannya gitu, Pak. Terus awal-awal dulu ya anaknya biasa-biasa aja, tapi kan semakin ke sini semakin dia semakin menunjukkan kalau tidak mau seperti berbaur dengan teman-teman dan lain-lain. Nah, yang pertama yang sudah saya coba lakukan itu saya berusaha mendekati anak tersebut. Jadi di sela-sela waktu kayak istirahat atau sebelum mulai pelajaran atau mungkin di jeda pelajaran itu saya coba mencari tahu kenapa kok anak itu ketakutan terus, adanya rasa takut, terus kemudian eh, tidak tidak bilang, Pak. Biasanya dia tidak menyampaikan kenapa-kenapanya. Terus akhirnya kan karena alasan dia takut, dia tidak nyaman bersama teman-temannya, akhirnya dia ketinggalan, Pak, banyak pelajaran. Beberapa kali juga tidak masuk dengan alasan karena tidak mau melihat sebangsa yang tidak bisa dilihat orang lain gitu, Pak Indra. Ya. Oke. Tujuannya apa Bu Kori untuk melakukan hal-hal tersebut? Itu bertujuan untuk apa Bu Kori? Dan untuk apa? Yang pasti saya berusaha mencari tahu dulu dari anaknya, kenapa kok tidak mau masuk ke kelas, kenapa kok dia itu memilih untuk di luar saja, karena nggak mau Bu, di situ di pojok itu loh Bu, itu serem, katanya begitu loh. Itu di pojok itu Bu Guru suka sholat di situ, ya nggak apa-apa. Nggak mau, terus ke kamar mandi dia juga tidak mau, terus belajar maunya di luar karena kenapa kok senang di luar? Enak, Bu, di sini aja. Nggak ada yang serem. Alasannya begitu, Pak. Terus saya juga mencoba komunikasi dengan orang tuanya juga. Anaknya seperti ini, Ma. Kira-kira apakah di rumah juga ada hal yang sama yang dialami? Terus ibunya juga mengiyakan, Pak. Kalau anak tersebut memang semacam anak IndiHome itu loh, Pak. Indigo. Yang Ya, memiliki indera keenam itu, Pak. Jadi yang saya lakukan ya sejauh ini ya mencari tahu kebenarannya dari anak tersebut, dari orang tuanya, terus ternyata ya senada seia. Jadi minta tolong ya Bu, kalau misal dia mau ke kamar mandi, boleh nggak pakai kamar mandi nggak yang di dekat kelas? Bolehnya di mana ya Bu? Oh di sana di dekat aula itu boleh dipakai. Karena kamar mandi di dekat kelas itu katanya semua ada yang nunggu gitu Pak Indra. oh gitu. Wah, Iya, cukup terus habis itu kan ya, anaknya juga cukup kalau menyeramkan di luar juga ya Bu terus kan Kori. bener, Pak. Kalau di luar terus kan anaknya juga ketinggalan, Pak. Ya, Masa ya saya harus lari ke sana ke sini gitu loh, Pak. Udah belum? ya, Nanti masuk lagi. Ya, jadi seperti itu, Pak Indra. ya. Pelajarannya Kira-kira, banyak ketinggalan, Pak Indra. uh-uh. Dia Nah, nggak selesai mengerjakan. mm-mm. Nah, kira-kira yang menjadi tantangannya Bu Kori ketika ingin apa ya bertujuan yang sudah disampaikan Bu Kori tadi agar anak itu tidak ketinggalan, kemudian agar anak itu tidak takut lagi ketika melihat sesuatu yang di luar nalar kita. Nah, kira-kira tantangannya Bu Kori itu apa? Tantangannya itu adalah saya berusaha memberikan hak yang sama untuk setiap anak yang saya ajar, Pak. Jadi terlepas dari dia yang bisa indera keenam, terus kemudian dia yang tidak mau berbaur dengan teman-temannya karena dia merasa nyaman sendirian dengan dunianya itu, ya, ya tidak harus kita turuti seperti itu terus karena dia berada di sekolah, di mana di sini dia tidak hanya murid itu tidak hanya dia, tapi ada banyak sekali teman. Saya kira kalau dia cocok sendiri, mungkin
ada temen juga yang sebenarnya setipe dengan dia, yang bisa klop dengan dia. Selama dia selalu menjaga jarak dengan yang lain, otomatis kan dia akan selalu terlihat sendiri terus. Jadi tantangan di saya adalah bagaimana caranya mengembalikan dia untuk bisa berada bersama teman-temannya tanpa merasa tidak nyaman. Dan dia tetap bisa menghadapi kenyataan bahwasanya dia harus belajar di dalam kelas bersama gurunya, bersama teman-teman yang lainnya. Dia mengikuti pembelajaran seperti anak yang lainnya. Dia mendapat pengajaran yang sama dengan gurunya, tidak menyendiri di luar, dan lain-lain, Pak. Jadi, sebisa mungkin saya tetap membujuk anak itu untuk tetap bertahan duduk di kelas bersama teman-temannya. Terus saya coba siapa teman yang paling ini maksudnya dia yang paling bisa akrab atau sosialnya tinggi, gampang akrab dengan teman-temannya. Nah, itu saya jadikan teman partner dia yang nanti duduk di saat dia mungkin pas tidak masuk, saya memberi masukan ke anak-anak teman sekelas yang lain bahwasanya besok kalau teman kita ini masuk, ayo kita ajak main bareng-bareng ya. Nanti kita balap-balapan nulis bareng-bareng ya. Nanti kita jadi melibatkan dia di setiap kegiatan apapun dan menyampaikan ke teman-teman yang lain untuk ayo bantu Bu Guru yuk, kita bareng-bareng yuk bersama-sama diajak, tidak ditinggalkan, tidak di ya, ya sudah dia nggak mau temenan ya wes nggak gitu tapi ya tetap digandeng terus sampai pegangannya itu erat nggak bisa lepas gitu Pak. Oke, kira-kira apa yang Bu Kori butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang Bu Kori sampaikan tadi? Yang saya butuhkan ya pasti kerjasama dengan orang tua anak tersebut karena nanti di sekolah itu menjadi tanggung jawab kita Pak sebagai guru, sebagai apa yang diamanahi anak tersebut, semua ekosistem sekolah tidak hanya saya, guru-guru lain, kepala sekolah, teman-teman, penjaga sekolah, termasuk Mbak Kantin, guru agama juga apalagi itu kontribusinya pasti juga sangat kita butuhkan dari segi rohani. Selain itu yang pertama di internal kita, nggih, yang kedua itu utamanya di orang tua, Pak. Jadi ya tetap harus saling komunikasi yang cukup intens. Maksudnya orang tuanya juga ketika kita memutuskan untuk, ayo tantangannya kita hadapi bersama yuk. Apa yang mengganggumu, apa yang menjadi kendalamu di kelas, ayo kamu tidak sendirian. Ada bu guru, ada teman-teman yang lain. Kita hadapi bersama. Nah itu kita butuh di rumah itu orang tuanya juga memotivasi itu untuk eh, ayo manut sama bu guru ya. Nanti kalau diajak mau ya, nggak apa-apa. Kan ada temennya banyak. Apa-apa. Jadi orang tua di rumah mendorong dan memotivasi. Kita di sini juga sama-sama. Jadi bisa berjalannya itu satu visi satu misi gitu Pak. Itu yang harus dikomitmeni itu Pak. Jadi dari internal kita sendiri dan dari pihak orang tua. Internal kita semua guru termasuk guru agama itu yang poin penting juga dan teman-teman di kelas. Oke, Bu Kori. Mari kita bahas strategi untuk siswa yang memiliki indigo tadi ya, indikom tadi. Nah, yuk pertama-tama kita perlu memahami dulu ya penyebab siswa itu dikatakan mempunyai penglihatan indera keenam atau indigo itu apakah benar-benar valid atau cuma halusinasi dari anak tersebut. Nah, kemudian eh,
Halo Bu Kori. Lempar lagi. Singa. Cek. Tak ambil dulu aja. Di sini dulu ya, nggak apa-apa loh Pak. Tak ambil dulu aja. Tak ambil dulu. Nggak tahu punya siapa. Oh iya, tak bawa dulu aja. Ji. Saya izin di luar ya Pak ya. Oh di luar aja. Soalnya bareng ini Ki Pak. Nggih.
Saya izin di sini aja, nggak apa-apa. Pun, soalnya baru latihan jadi cuacing itu loh, yang supervisi itu loh Bu. Ye, matur nuwun ya Bu. Halo Bu Kori. Waalaikumsalam. Oh iya. Oh iya. Bisa bisa gabung lagi nggak Bu? Heeh. Oh iya, tak kirimi linknya aja coba. Tak kirimi linknya ya. Tak kirimi link meet-nya. Ya bentar ya. Ya bentar. Ya. Ini masih masih apa? Masih terikot kok di sini ya.
kodenya masih terrecord. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, oke, ditunggu dulu. Ye. Sudah bisa masuk lagi Bu Kori. Sudah kembali Bu Kori ya Pak? Sudah ini. Oke. Aku lanjut ya Pak. Jika sudah selesai, Ya, oke. langsung mengisi refleksi, lalu balik ke main room ya Bapak Bu. Ya, itu diisi di linknya atau gimana Bu? Ya, isi di linknya ya Pak. Oke, terima kasih Bu Dalila. Pak Baik, Indra, Bu Kori. ayo kita lanjut sampai mana Ya. tadi? Ngapunten ya Gini, Pak. enggak apa-apa. Langsung tadi Bu, kita bahas strategi kan tadi. Kira-kira apa yang menjadi penyebab anak tersebut ya bisa memiliki spesial ya, sesuatu yang spesial seperti indigo atau bisa melihat sesuatu yang kasat mata. Nah, itu kita perlu validasi apakah benar-benar seperti itu, apakah itu cuma halusinasi anak saja, karena kan sekarang banyak faktor yang menyebabkan bahwa anak itu bisa berhalusinasi bahwa dia mampu untuk melihat sesuatu yang kasat mata seperti itu. Nah, Kalau kira-kira berdasarkan informasi dari keluarganya, dari orang tuanya itu keturunan Pak, karena ibunya juga demikian. Jadi apa yang dilihat oleh anaknya itu dijustifikasi ibunya ya benar, karena juga sama penglihatannya seperti itu Pak. oke. Jadi itu boleh dikatakan dari garis keluarganya memang bisa ada kelebihan indera itu Pak. Nah, jika betul demikian, berarti kita harus memberikan apa ya penjelasan ke anak ya yang menarik kepada anak tersebut, kira-kira agar dia itu tidak terfokus kepada hal-hal yang di luar nalar atau sesuatu yang kasat mata itu, kita berikan sesuatu yang positif. Misalnya anak disuruh, nah kira-kira dari Bu Kori itu apa yang bisa jenengan kasihkan ke anak biar anak itu tidak terfokus kepada hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal yang di luar kasat mata kita. Kira-kira apa Bu Kori? Terima kasih Pak Indra. Saya yang bisa saya lakukan yang kemarin itu satu, memberikan murotal. Jadi nyetel Pak, nyetel walaupun tidak semua anak-anak itu beragama Muslim, tapi di sela-selanya saya selingkan murotal, terus menyetelkan lagu-lagu Islami religi itu Pak, kalau di kelas itu. Terus saya juga memberi anak tersebut ini Asmaul Husna Pak. Jadi ditarget nih sehari 4. Jadi nanti disetorkan. Jadi biar dia itu sering mendengarkan seperti itu. Itu yang di sekolah. Terus di rumah saya juga menyampaikan ke orang tuanya, mohon tolong nanti bisa sering-sering di ini ya Ma, diperdengarkan murotal ketika di rumah. Terus kemudian berkolaborasi dengan guru agama Pak.
dengan guru agama menguatkan lagi terkait hal tersebut. Nah, karena anak tersebut kan masih termasuk usia kecil ya Pak, masih kelas bawah. Jadi saya pakai ini Pak, cerita dongeng Islami, terus yang kayak boneka tangan itu, bahwa kita itu percaya kepada Allah, terhadap ciptaannya, tapi jangan sampai takut melebihi takut kita kepada Allah gitu Pak, dalam bahasa anak-anak. Jadi melalui yang dia sukai gitu Pak. Jadi kayak pakai boneka tangan, terus pakai cerita-cerita itu yang sudah saya lakukan seperti itu Pak Indra. Ya. Jadi apa ya, pembiasaan positif menurut saya itu Pak, itu membentengi yang saya bisa Pak. Nah, baik Bu Kori. Bagaimana, sudah punya gambaran kan tentang strategi yang Bu Kori akan lakukan untuk menangani anak yang indihome atau memiliki yang spesial itu? Gimana Bu Kori, sudah punya gambaran? Pak Indra, suaranya kurang keras Pak, bisa diulang Pak? Oke, bagaimana Bu Kori, kira-kira sudah punya gambaran untuk strategi yang ingin Bu Kori lakukan untuk menghadapi anak yang mempunyai sesuatu yang spesial seperti anak indigo, yang punya sesuatu yang bisa melihat yang kasat mata. Gimana, sudah punya gambaran untuk strateginya Bu Kori? Bisa bercerita. Ya. Gimana, sudah punya gambaran Bu Kori? Jadi setiap tindak lanjut Ya. yang bisa saya lakukan untuk menangani anak tersebut itu yang pertama adalah ngecek Pak. Jadi Ya. follow up terus setiap hari. Saya bikin Ya. jurnal, bikin catatan harian. Jadi Ya. setiap hari itu saya minta untuk ada waktu dekat dengan saya hanya untuk bercerita hari itu rasanya bagaimana, terus apa yang dia rasakan, apa yang dia takutkan, apakah ada hal-hal yang mengganggunya, apakah dia nyaman, apa dia senang, atau mungkin ada hal-hal yang harus saya ketahui dan orang lain tidak boleh ketahui itu apa. Jadi itu karena anaknya masih kelas bawah, jadi saya yang nulis Pak. Jadi kayak semacam buku jurnal atau buku diary itu loh Pak, dari kurang lebih 5 menit. Nah itu saya ngobrol sama dia setiap hari. Nanti semoga dari apa yang setiap hari kita bentuk seperti kayak laporan, kita rekam hal-hal yang mungkin dia rasakan, yang tidak dia sukai atau bagaimana, apakah nanti setelah 1 bulan ataukah setelah 2 bulan itu ada perubahan yang dia ceritakan atau masih sama atau sudah lebih membaik. Nah itu nanti bisa jadi semacam apa Pak, terapi buat dia. Itu yang bisa saya lakukan, itu tindak lanjutnya itu yang pertama dari kita. Terus dari kedua, tetap komunikasi aktif dengan orang tua, ya intinya bagaimana mungkin kita tidak menafikan kalau dia memang punya kelebihan dibanding yang lain ya, tapi jangan fokus ke situnya Pak. Jadi karena ini di sekolah umum, bukan sekolah Depokan Kanuragan yang mendalami ilmu-ilmu seperti itu, jadi ya kita bukan ahlinya untuk mempertajam intinya itu, jadi ya kita fokus kepada tugas kita dalam hal pendidikan karakter, akademik. Jadi ya kita sampaikan, kita fokusnya di situ. Terlepas dia punya kelebihan di bidang yang lain, ya kita jangan jadikan kelebihannya itu sebagai apa ya Pak, sebagai hambatan untuk kita, dia sama seperti teman-teman yang lain, Pak. Ya. Baiklah, itu Pak Indra. Ya, saya rasa kita sudah selesai untuk macam sekali ya Pak ya, yang saya alami ya Pak ya. Nah, nanti silakan Anda implementasikan strategi-strategi yang sudah Bu Kori tulis tadi, dan nanti coba saya diberitahu hasil dari strategi-strategi yang Bu Kori laksanakan itu untuk anak tersebut bagaimana, nanti coba diimplementasikan. Begitu Bu Kori? Siap, laksanakan Pak Indra. Ya. Oke, karena ini Bu Dalila minta kembali 14.55, saya nggak ada waktu berarti.
Untuk Nggak apa-apa. Pak Indra, silakan dilanjutkan praktiknya, Pak. Silakan dilanjutkan Ya, praktiknya, oke. karena tadi Ya, terkendala teknis. Saya ya, berikan perpanjangan waktu untuk Pak Indra ya. ya. Ya, terima kasih Bu Dalila. Silakan Pak Indra, Maaf Ibu, terima Ya, kasih. dilanjutkan. ya. Oke, Ya silakan Pak Bu Indra. Kori. Ya, saya jadi cuaca. Ini sudah sesuatu tujuan. Oh, sudah tujuan. Iya. Sudah ada apa nih? Apa tujuannya? Mulai ini Pak Indra. Ya, monggo Bu dimulai. Coach dulu Pak Indra. Saya kan coachnya. Iya. Oke. Selamat pagi Bu Kori. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Waalaikumsalam. Oke, Bu Kori. Wah, kabar saya itu luar biasa setiap hari ya Pak Indra. Ya. Baik Bu Pak Indra Kori. kok ini ya Pak Indra, ini masih pagi loh. Apa Pak Indra sepertinya semalam kurang tidur ini Pak Indra? Apa belum Iya. sarapan? Iya betul Bu Kori. Oh, Tadi puasa. lembur kerjaan di sekolah, Oh, lembur. kemudian iya terus belum makan siang tadi. Jaga kesehatan Pak Indra. Sebentar lagi anak-anak ujian ini Pak gurunya harus strong. Ya siap Bu Kori. Siap. Bagaimana ini Pak Indra? Ada apa ini kok tumben-tumben mencari saya? Ya Bu Kori, ini saya punya beberapa masalah yang ingin saya obrolkan dengan Bu Kori, karena mungkin Bu Kori itu bisa memberikan saya pandangan atau sesuatu yang bisa saya lakukan atau yang dibantu oleh Bu Kori agar saya bisa memantapkan untuk saya kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Begini Bu Kori, saya kan pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terutama di kelas 7. Tetapi kok saya itu masih banyak sekali kendala ya yang harus saya lakukan agar bisa sukses untuk KBM di kelas 7, Bu Kori. Terus? Bagaimana Pak Indra? Halo, cek. Pak Indra? Ya, halo. Tadi keputus-putus Bu Kori. Sampai mana tadi Pak Indra? Ya, Ya, begini. mohon maaf ya Pak Ya. Indra. Ini. Tidak apa-apa. Begini, saya kan mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas 7 untuk mata pelajaran IPA. Tetapi kok saya merasa belum bisa maksimal untuk menerapkannya, Bu Kori. Belum bisa maksimal itu karena apa Pak Indra? Coba Pak Indra kan keren sekali loh, ini senior loh ini. Ya. Begini, misalnya coba, kita Pak kan Indra? gaya belajar anak kan berbeda-beda Bu Kori. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Nah, saya itu belum bisa mengepaskan kira-kira media pembelajaran yang harus saya terapkan untuk yang anak visual itu seperti apa, kemudian untuk yang auditori untuk seperti apa, dan kinestetik seperti apa. Seperti itu, Bu Kori. Mic-nya Bu, mic-nya. Jadi mungkin selama ini belum bisa ngepaske ya Pak ya, si anak ini masuk ke gaya belajar yang audio visual, apa yang auditori. Nah,
kira-kira Pak Indra, selama ini yang sudah dilakukan Pak Indra ketika dalam proses untuk mencari-cari anak ini masuk gaya belajar yang mana, ya apakah kinestetik, audio atau visual atau auditori, itu apa aja ya Pak yang sudah jenengan coba lakukan Pak Indra? Coba Ya. sharing Pak Indra. Oke, yang saya lakukan itu pasti pertama-tama itu saya untuk mengecek dulu anak-anak tersebut itu masuk di gaya belajar apa, melalui voting lewat Google Form atau pakai Quizzes. Nah, nanti sebelum pembelajaran di rumah atau di awal pembelajaran itu kita share linknya di grup mapel. Nah, anak-anak kan sudah menjawab, dia itu gaya belajarnya di apa, di auditori, kinestetik, atau visual, seperti itu. Nah, setelah itu anak-anak itu sudah saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada kelompok A misalnya kelompok visual, B kelompok auditori, C kelompok kinestetik, seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk misalnya untuk sistem pernapasan di anak yang visual, itu saya suruh mengamati carta, kemudian saya suruh mengamati gambar sistem pernapasan, kemudian untuk auditori saya langsung ke kelompoknya yang auditori, saya jelaskan secara klasikal atau saya suruh mendengarkan podcast tentang sistem pernapasan. Kemudian yang kinestetik saya suruh untuk membuat model pembelajaran, model sistem pernapasan sederhana lewat botol yang dikasih balon dan selang, seperti itu. Tetapi ya kayak belum maksimal menurut saya, Bu Kori. Pak Indra, satu kelas Pak Indra itu apakah banyak sekali muridnya? Terus mungkin Pak Indra coba ingat-ingat lagi Pak Indra, yang tadi Pak Indra sempat sebutkan di saya kan ada quizzes, terus melalui yang sharing. Nah, apakah itu Pak Indra maksudkan untuk sebagai asesmen untuk mengetahui masuk ke gaya belajar tipe apa? Nah, coba Pak Indra ini lagi direview lagi Pak Indra. Iya, betul, Bu. Apakah yang sudah Pak Indra lakukan itu termasuk asesmen mereka atau ya penjajakan dulu gitu Pak Indra? Iya, kalau itu saya melakukan asesmen diagnostik langsung tuh Bu, untuk mengetahui gaya belajar. Mungkin untuk kedepannya apakah harus saya mengamati juga untuk anak-anak, untuk secara langsung apakah anak ini benar-benar masuk ke gaya belajar kinestetik, apakah anak-anak ini benar-benar masuk ke gaya belajar auditori, apakah anak-anak ini termasuk ke dalam gaya belajar visual. Jadi mungkin saya harus mengamati secara langsung. Terkadang anak-anak itu suka sekali yang namanya cuma asal menjawab, tidak berdasarkan kenyataan, seperti itu. Mungkin itu jadi masukan buat saya juga tentang cara membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar anak itu, Bu Kori. Sebenarnya bagus sekali Pak Indra yang sudah Pak Indra lakukan itu di tahap awal sudah melakukan asesmen, terus kemudian tadi juga beberapa metode pembelajaran sudah dicoba untuk diterapkan untuk seperti menjajaki ya apakah benar ini cocok ini masuk ke visual, auditori atau kinestetik dan lain-lain. Itu sudah tahapan yang memang sebenarnya memang luar biasa ini jenengan sudah mau menerapkan ini padahal itu tidak mudah juga dan menyita waktu juga ya Pak Indra, apalagi dikombinasikan dengan pembelajaran dan materi yang mau jenengan sampaikan tadi termasuk di materi ya ada balon-balon itu tadi Pak Indra, luar biasa jenengan sudah keren sekali Pak. Nah ini terus kira-kira ketika Pak Indra sudah lakukan itu terus kemudian dicobakan ini dan lain-lain, apakah ada perubahan Pak? Hasil yang jenengan awalnya itu diduga karena ini pasti visual nih atau diberi treatment ini. Terus kemudian sudah jenengan lakukan apakah memang tepat ini ya Pak? Iya, betul sekali Bu Kori. Pak Indra. Iya, ketika anak itu masuk ke misalnya auditori, ternyata ketika
disuruh untuk misalnya kan produknya nanti berbeda-beda. Misalnya nanti yang visual saya suruh membuat gambar sistem pernapasan pada manusia, kemudian auditor itu tak suruh menghafal atau membuat lagu tentang sistem pernapasan pada manusia, organ-organ yang termasuk pada sistem pernapasan manusia dibuat lagu. Kemudian yang kinestetik disuruh membuat tadi model sistem pernapasan sederhana pada manusia. Nah, ternyata itu anak-anak itu saling marry. Ternyata benar. Mungkin anak itu cuma asal memilih, dia itu gaya belajarnya ini. Padahal di pilihannya, di asesmen diagnostiknya itu sudah saya jelaskan bahwa yang termasuk kinestetik itu dia gaya belajar yang seperti ini. Kemudian visual itu sudah saya jelaskan gaya belajarnya itu yang seperti ini. Yang auditori saya jelaskan bahwa dia itu cenderung lebih memahami materi dengan cara mendengar sesuatu atau langsung mendengar dari orang atau dari podcast seperti itu. Tetapi ternyata anak itu, "Loh Pak, saya pengennya belajar yang kayak itu. Saya sukanya menggambar." "Loh, kok kamu nggak memilih yang menggambar? Kok tadi kamu malah memilih yang auditori?" Lah saya itu belum paham. Lah mungkin itu menjadi PR saya juga Bu Kori. Ternyata anak itu harus dipahamkan dulu ternyata. Dipahamkan gaya belajar kinestetik itu yang seperti apa, kemudian auditori itu yang seperti apa, kemudian gaya belajar yang visual itu seperti apa. Ternyata anak-anak kita, terutama di kelas 7 yang mau naik ke kelas 8 atau dari SD kelas 6 naik ke kelas 7, itu ternyata belum memahami 100% tentang gaya belajar. Nah, mungkin itu jadi PR kita juga saya juga sebagai guru. Itu ternyata kita itu harus memahamkan anak dulu tentang gaya belajar, tidak langsung semata-mata disuruh memilih. Nah, itu sudah menjadi PR saya juga. Ternyata kita juga harus melihat secara langsung tingkah laku anak itu kira-kira kalau kita pembelajaran pakai yang visual itu yang tertarik yang mana saja. Kemudian kalau kita melakukan praktikum untuk yang kinestetik itu yang tertarik siapa saja, dan ketika kita menyanyikan lagu yang berhubungan dengan materi sistem pernapasan, tata surya atau yang lain-lain itu yang tertarik seperti apa. Ternyata guru itu benar-benar harus bisa melakukan semuanya. Ya kita sudah memantau, kita harus membagi ini itulah itu adalah memang menjadi PR sekaligus menjadi tantangan buat kita Ibu Kori, seperti itu. Baik Pak Indra, sekarang Pak Indra kan sudah tahu ya permasalahannya di mana, terus ada kendala-kendala lain yang tadi sudah merasa, "Wah ini sudah asesmen sudah benar ini." Terus ternyata ada rasa kecemburuan di antara siswa, "Kok yang itu tugasnya enak ya? Aku ya pengen yang enak-enak." Kan pasti anak-anak Mary itu biasa ya Pak, kalau ada beda sedikit dari gurunya itu sudah jelasnya luar biasa. Nah ini kan tadi sudah Pak Indra juga sudah menyebutkan ya kendalanya apa, terus kemudian Pak Indra juga sudah menyampaikan ke anak-anak itu dan memberikan pemahaman kembali apa sih auditori, apa audiovisual, dan apa kinestetik, kenapa mereka kok tidak dibedakan sebenarnya. Mereka hanya dipilihkan atau diberi pilihan untuk memilih pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah ini Pak Indra, dari penjelasan tadi yang sudah Pak Indra sampaikan, kira-kira hal mana yang menjadi prioritas pertama ini rencana aksi dari Pak Indra selanjutnya, kan ini di pengalaman di kelas 7 ini Pak Indra sebagai awalan. Ya seperti tadi Bu Kori yang sudah saya sampaikan bahwa kita harus asesmennya itu jelas, kita beri penjelasan ke anak itu secara gamblang, jelas, dan tidak hanya di asesmen saja, di asesmen diagnostik, tetapi juga kita harus melihat secara langsung ketika kita memakai gaya belajar yang visual, kinestetik, auditori. Kita lihat anak-anak yang tertarik di kinestetik itu yang mana, kita harus punya jurnal juga, kita catat. Kemudian yang auditori itu kira-kira yang mana, kita centang, kita beri kode tersendiri. Kemudian yang visual yang mana, agar apa? Agar kita ketika
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu tepat sasaran. Jadi, tidak ada yang namanya meri-merinan, tetapi mungkin ya namanya anak ketika kita melakukan sesuatu berbeda itu ya biasalah meri-meri seperti itu. Tetapi itulah menjadi tantangan kita. Insya Allah nanti saya implementasikan di pembelajaran saya yang berikutnya. Semoga nanti hasilnya bisa lebih bagus dari yang pembelajaran yang sebelum saya mendapatkan bantuan atau ngobrol dengan Bu Kori ini. Terima kasih. Bagus sekali Pak Indra, Masya Allah. Nah itu Pak Indra sendiri sudah menemukan rencana aksi yang mau dilakukan, tahap-tahapnya seperti apa. Nanti kalau memang masih ditemukan kendala di mana akan cobakan kemana. Saya setuju, pada prinsipnya saya sepakat dengan apa yang sudah Pak Indra sampaikan. Kira-kira nanti kalau ada kendala di tengah jalan yang mungkin force major sifatnya yang kita tidak memprediksi sama sekali, kok tiba-tiba muncul kendala, kira-kira ada antisipasi apa ini Pak Indra yang akan Pak Indra lakukan terkait tadi itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kira-kira bisa dijelaskan lebih jauh lagi sedikit Pak Indra? Ya, kira-kira nanti kalau misalnya ada kendala atau tantangan yang tentang pembelajaran berdiferensiasi, nanti saya minta bantuan dengan rekan sejawat, kemudian nanti saya juga minta supervisi dari kepala sekolah, kira-kira yang perlu saya tingkatkan lagi atau saya perbaiki itu yang bagian mana, karena ketika kita merancang sebuah pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas tanpa ada yang mensupervisi atau ada yang kira-kira yang sudah baik dan benar, tidak ada bantuan dari rekan sejawat, kita itu juga tidak akan tahu benar dan salahnya itu di bagian mana. Jadi peran supervisi kepala sekolah, kemudian peran dari rekan sejawat itu sangat penting sekali, Ibu. Keren sekali Pak Indra, saya akhirnya paham ini, jadi lebih paham sekali, dan saya juga ikut belajar banyak dari obrolan kita ini, apa yang sudah Pak Indra sampaikan, yang sudah dijelaskan, terus kemudian saya masih penasaran lagi, ternyata Pak Indra sudah luar biasa sekali di antisipasinya, bahkan rencana aksi tidak lanjut, bahkan sampai antisipasi. Terus kemudian Pak Indra terakhir ya, kira-kira komitmen apa agar semua anak itu nanti bisa memperoleh pembelajaran yang memang sesuai dengan gaya belajar anak dan itu memenuhi secara berdiferensiasi itu Pak, sebagai seorang guru yang sangat. Ya, komitmennya yang pertama pasti kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Ibu. Tanpa ada kesepakatan kelas, kegiatan pembelajaran kita tidak akan berjalan dengan semestinya atau dengan lancar. Setelah itu, setelah kita melakukan kegiatan belajar mengajar, tentu harus ada yang namanya refleksi. Refleksi baik dari guru dengan refleksi dengan murid. Itu nanti akan terjadi titik temu. Kira-kira kita dalam pembelajaran itu apa menurut murid, kemudian yang ingin murid lakukan itu pembelajaran yang model apa, perlu adanya refleksi dengan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nah, jadi peran dari kesepakatan kelas dan refleksi itu menjadi penting bahwa ketika setiap kita melakukan kegiatan belajar mengajar perlu ada kesepakatan refleksi itu, karena tiap kelas itu pasti berbeda-beda begitu, Bu. Hebat Pak Indra, Masya Allah, luar biasa Pak Indra. Tadi sudah dipaparkan semuanya, jadi kendala di Pak Indra itu sebenarnya pasti Pak Indra bisa mengatasinya dengan sangat baik Pak Indra. Dari apa yang Jenengan sampaikan tadi, semuanya apa yang sudah Jenengan upayakan, kemudian dalam pelaksanaannya, bahkan sampai mengantisipasi harus bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan seperti tadi rekan sejawat, supervisi kepala sekolah, orang tua murid. Jadi ya, saya yakin pasti Pak Indra akan berhasil mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Good job Pak Indra, Pak Indra keren. Ya, terima kasih Bu Kori. Salut.
Salut buat Pak Indra. Semangat terus Pak Ya, Indra. ya terima kasih Bu Kori. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Kori. Semoga nanti apa yang sudah saya dapatkan dengan Bu Kori ini menjadi manfaat buat saya untuk Amin. belajar lagi tentang kegiatan belajar mengajar di kelas. Terima kasih Bu Kori. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Indra. Saya juga terima kasih sekali ya Pak Indra untuk sharingnya Pak Indra. Sebenarnya saya ikut belajar ini Pak Indra. Besok-besok kalau ada kendala cari saya ya Pak Indra. Ya, siap Bu Kori. Kita bisa belajar kolaborasi ini Pak Indra. Ya. Sukses terus Terima untuk kasih Pak Bu Indra. Kori. Semangat. Ya, terima kasih Bu Kori. Ya, Assalamualaikum. sampai ketemu lagi Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ditunggu kelihatannya. Apa sudah bubar Pak ya? Indra, ayo Pak Indra, ini bagaimana? Yuk. Balik aja Ya. Bu, di stop. Recordnya di stop. Ya, stop Ya. record. Kemudian nanti kita kembali ke rumput Recording.